Allah ketika Allah memanggil kita ke ibadahnya. Salawat dan salam yang Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan petunjuknya, bimbingannya sampai detik ini kita masih setia dan ikrar sebagai pengikut. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak panjenengan mari kita mengapresiasi usia untuk memperpanjang umur. Apa bedanya usia dan umur ini? Usia kalau bahasa Al-Qur'annya namanya ajal. Jadi masing-masing kita sudah ditentukan ajalnya, alokasi waktu yang untuk kita hidup di alam ketiga ini, alam dunia ini, ditentukan ketika kita masih ada di rahim ibu kita. Kira-kira 4 bulan di rahim ibu kita, Allah menentukan kita, ajal kita. Dan ini harus kita apresiasi. Kalau kita bisa mengapresiasi usia, umur kita akan panjang. Apa bedanya umur ini? Umur itu dari bahasa al-umur, yaitu semua perbuatan yang membawa manfaat, itu namanya umur. Mulanya dari umur ada kata imaroh, ada takmir. Pak Nasem ini ketua takmir. Itu artinya membuat masjid ini, kegiatan masjid ini bermanfaat bagi manusia, bagi umat. Ini namanya takmir. Jadi takmir jangan diartikan meramaikan. Kalau meramaikan gampang ya, nabuh black ini ramai gitu. Bukan itu. Takmir adalah memperbanyak amalan yang membawa manfaat bagi jamaah. Usia sudah Allah tentukan ya. Kita tahu berapa usia kita itu nanti setelah mati. Ya. Contoh Nabi Muhammad 63 itu usianya 63. Nabi Isa 30 tahun, usianya 30 tahun. Alexander the Great, Iskandar Agung itu 31 tahun, itu usianya. Nabi Ibrahim 180 tahun, usianya begitu. Nabi Nuh 250 tahun. Paling panjang usianya itu Nabi Nuh. Yang belum lama ini adalah Ashraf, suaminya BCL itu. Berapa? Hah? Kok tahu? Nggak tahu semua ya, 40 tahun. Jupe 37 tahun. Iya. Raden Ajeng Kartini hanya 25 tahun. Butin 73 tahun, Pak Harto 83 tahun, Basuki pelawak itu 55 tahun, Mbah Surip 69 tahun, Lady Diana 36 tahun. Paling akhir ini Ade Irawan, ibunya Ira Irawan, berapa? Nah, itu namanya usia. Jadi masing-masing sudah ditentukan usia atau alokasi waktu yang kita gunakan untuk hidup ini, yang namanya usia itu adalah bagian dari waktu atau masa. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tertulis di Quran ya. Allah berfirman begini, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam manusia kok menyakiti aku. Kata Allah begitu. Gimana manusia kok bisa menyakiti Tuhan ini? Qala, kata Allah, apa? Kata Allah, dia bilang, ya khaybatal amal, wahai waktu, ya khaybatat dahri, wahai masa, waktu yang membawa sial, wa anad dahru, padahal saya sendiri adalah masa itu. Uqallibu lailahu wa naharu, aku bolak-balikan, aku gonta-gantikan masa itu, malamnya, siangnya. Wa in syi'tu qabbattuhuma, kalau aku mau, kata Allah, saya genggam itu malam dan siang tidak berganti, berarti berhenti itu masa itu. Dengan demikian menyakiti Tuhan itu manakala kita tidak mengapresiasi waktu. Ya. Jadi supaya usia ini kita tidak menyakiti Tuhan, kita apresiasi waktu dengan cara apa? Dengan cara tadi
memperpanjang umur, memperbanyak amal-amal yang membawa manfaat bagi orang lain. Apa saja, jadi setiap detik, menit yang kita lakoni ini harus menghasilkan semesta kesalehan, semesta kebaikan. Mulanya ada apa? Udzkurullaha dzikron katsira kan? Ya memenuhi, kalau tidak ada pekerjaan berat ya kita zikir. Subhanallah, bahkan sambil kerja aja bisa mengucapkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak ada waktu yang berjalan tanpa makna. Maka tadi ayat yang dibaca oleh Kiai Anasum tadi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighati wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kita masuk di dalamnya, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighatin, hendaklah masing-masing diri, kalau dalam terjemahan itu biasanya supaya apa? Memperhatikan. Kalau saya enggak, wal tangdur itu dari kata nadhor, nadhoro yang duru ya, itu artinya menggunakan nalar. Jadi masing-masing kita harus merefleksi diri, berpikiran mendalam tentang maqaddamat, apa yang sudah dilakukan masa lampau, ligot untuk kepentingan yang akan datang. Yang akan datang dua macam, sejak kita bicara ini sampai meninggal, atau setelah meninggal sampai akhirat nanti. Jadi apa yang sudah kita lakukan harus bermanfaat untuk masa depan kita, termasuk masa depan di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu artinya. Karena waktu bagian dari, atau usia dari bagian dari waktu ya. Jadi usia kan sebenarnya akumulasi waktu-waktu yang kita lalui itu. Tutup lagi wattaqullah, supaya bertakwa pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau diterjemahkan khabir itu artinya maha mengetahui. Kalau saya tidak, khabir itu sebenarnya Allah akan maha memberi kabar, pasti akan memberi informasi bima ta'malun, apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi pekerjaan besar maupun kecil nanti akan tertulis di rapot amal kita masing-masing. Jadi hakikatnya kita menjalani usia di dunia ini, kita sedang merajut nilai rapot masing-masing. Baik tidaknya isi rapot amal kita entirely depend on us, tergantung pada kita, bukan pada orang lain. Tanggal 1 Maret jamaah di Masjid Baitur Rahman ngantuk-ngantuk ini ono bijine, ono bijine nek. Lungguh ngarep nyatet, wah ngono iki bijine ya ono dhewe. Dan kata Allah, Iqra kitabaka, nanti bacalah rapot amalmu sendiri. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, kamu cukup menghitung amalmu sendiri. Kau baca rapotmu sendiri, kau jumlah nilai rapotmu sendiri. Ini kata Allah. Jadi nanti akan masuk baca rapot amalnya sendiri. Tanggal 1 wah aku lungguh mburi lendetan ngantuk, ya ono gitu. Apalagi yang besar-besar, nyumbang masjid 10 juta, ada lagi catatannya. Nah, maka dari itu ini Allah sudah memberitahu apa yang terjadi nanti itu, supaya kita sejak sekarang dipersiapkan. Semualah sudah diberitahu. Bahkan nanti sebelum menerima rapot kita akan dibangunkan dari kubur kan, yang namanya hari kebangkitan Yaumul Ba'tsi itu. Ini yang banyak tidak dipercaya oleh alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu. Kafir itu mungkin sekarang orang ateis, anti Tuhan, dua agnostik, orang yang ragu-ragu Tuhan atau ada atau tidak, itu namanya kaum agnostik. Yang ketiga kaum deis. Kaum deis itu orang yang mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan alam ini, maka Allah tidak ngurusi lagi. Seperti pabrik jam membuka di Swiss sana, menciptakan jam, membuat jam, kemudian dipasarkan. Setelah dipasarkan tidak ngurusi lagi, jamnya harus macet atau urip, bukan urusan pabrik jam. Ini kaum deis mengatakan Tuhan seperti itu, setelah menciptakan alam tidak ngurusi lagi. Ya ini termasuk tergolong alladzina kafaru. Orang kafaru itu apa?
mengatakan yang saya sampaikan surga, neraka, bidadari, pertanyaan mungkar nakir kubur, mengatakan mereka itu khayal, itu ilusi. Padahal Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir ladzina kafaru, mereka berkeyakinan mereka tidak akan dibangkitkan. Maka Allah memerintah Nabi Muhammad supaya membalas argumen dengan argumen yang sangat mematikan kepada orang yang alladzina kafaru. Apa? Kul, katakan Muhammad kepada mereka, bala wa rabbi, demi Tuhanku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum. Kalian benar-benar akan dibangkitkan dan benar-benar akan diberitakan apa yang kalian kerjakan. Jadi bukan khayal. Buktinya apa? Ini Allah menggunakan taukid ya, dua penguat, satu la, yang kedua nun taukid. Jadi kalau ada ayat lebih penguatnya lebih dari satu, itu biasanya ditujukan kepada kaum ingkari. Alladzina kafaru adalah kaum ingkari. Melana diberi la nun taukid. La tub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Untuk apa? Mengambil rapot amal tadi. Nanti sebelum mengambil rapot amal saja, dalam keadaan apa itu coba? Dibangkitkan di kubur, kata Rasulullah, khufatan, tidak pakai sandal, urotan, tidak pakai pakaian, auratnya ketok. Datang mengambil apa rapot. Jadi nanti akan disebut satu persatu plus orang tuanya loh. Yusuf Yono bin Ahmad ambil rapot, wudu. Kiai Anasom, namun desa orang no kiai Pak nang kono namanya saja. Anasom bin sapa? Anasom bin Muhtadi Gleh. Luna Maya binti sapa nanti ada begitu. Wudu Pak. Sampai Fatimah anak Muhammad bertanya kepada Nabi Muhammad, apa ndak malu bah? Wudu kabeh. Apa jawab Nabi? Likullin sya'nun yughnihi. Tidak sempat. Jadi walaupun kita jajarin nun saya malu namanya ora bakal ngene, ndak bakal. Karena likulin sya'nun yughnihi, punya urusan yang merepotkan dia. Jadi nanti jangan dikira Pak bekas dijajar istrinya belum tentu, mungkin jari panjenengan sapa Syahrini, Pak Anasum jajare Luna Maya, saya jajare Ahok ngono lho. Mungkin aja begitu. Tidak terus jajar enak men gitu. Tapi ingat umat Muhammad jelas itu akan terlihat. Nabi pernah ditanya bagaimana engkau melihat umatmu yang datang belakangan. Apa kata Nabi? Terlihat dari bekas-bekas anggota wudhu yang berseri-seri ini. Jadi panjenengan nanti akan berseri-seri. Orang yang pernah sholat, apalagi alladzina kafaru, mereka wajahnya akan muswaddah, itu hitam ya. Tapi yang kita akan berseri-seri gampang itu. Tapi apapun, entah itu kafir, entah itu iman, semuanya khufatan, urotan, tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Bahkan ditambahi ghorkon. Ghorkon itu artinya dalam keadaan joko dan perawan lagi. Jadi yang tuwek-tuwek kembali muda. Iya, Pak kasih sing prostat barangnya ora ono prostate besok. Karena besok enom meneh gitu ya. Menghadap untuk apa? Mengambil rapot. Tapi sebelumnya apa? Ini loh yang dijelaskan Rasulullah apa? Yaqumun nas li rabbil alamin, semuanya bangun untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Hatta yaghiba ahadum, masing-masing akan tidak terlihat fi rosyahihi, gara-gara keringatnya ila ansofi udhunaihi. Jadi salah satu di antara kita kalau yang kafir itu manusia ini nanti akan tenggelam di teringatnya sampai telinga. Mengapa begitu? Karena setelah dunia dihancurkan oleh tiupan sangkakala Israfil pertama, bumi ini akan hancur. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada pencakar langit, tidak ada gunung, tidak ada pohon, sehingga nanti matahari langsung ke kepala. Itu. Karena langsung ke kepala maka semua orang kemeringet. Lah kemeringetnya tergantung tadi amal solehnya. Kalau amal solehnya banyak, amal salahnya sedikit, mungkin pemimpin yang adil. Tenang-tenang saja. Yang kedua,
Orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang selalu jamaah ke masjid, yang selalu hatinya terpaut ke masjid. Itu lainnya kemering, dia tenang-tenang aja. 3, orang laki-laki yang dirayu oleh orang perempuan cantik bermartabat, dia menolak. Coba ini, bayangkan ini, dirayu loh. Biasanya orang laki kan mengajak, ini malah diajak moh. Contohnya siapa tuh? Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf ketika dirayu Zulaikha untuk berbuat mesum menolak. Nabi Yusuf loh, bukan Yusuf Yono ya, Nabi Yusuf. Yusuf Yono bumbuan itu. Yang keempat, orang yang selalu beribadah pada Allah sejak mudanya. 5, orang yang bersepi-sepi munajat ya Allah di akhir malam itu. Terus yang keenam, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Terakhir, orang yang sodakoh, tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Jadi orang infak sodakoh tapi tidak pamer, tidak pamrih itu minta pujian orang itu. Ngelobake duit nang kotak amal 10.000 di ngene-ngene iki sik ngopo gitu loh. Nak 1.000 ditempel ke bathuk sik malah mestinya ditutupi. Saya kewali saya yang ditutupi nak ngisi 1.000 tutupi. Ngisi 1.000 diumumke sik, jangan ya. Jadi kalau kita ingin dapat naungan Allah tadi, ibadah, infak, sedekah, zakat tanpa orang lain tahu. Ini 7 golongan ini. Lainnya kepanasan, tidak kepanasan. Terus menuju apa? Allah untuk mengambil apa? Rapot amal kita. Tapi sebelum mengambil rapot itu ditanya lagi 4 pertanyaan. La tazulu qadama 'abdin, kaki masing-masing orang tidak akan bisa melangkah. Tazul itu melangkah. Hatta yus'al an arba, sehingga ditanya 4 hal. 1, an umrihi, coba. Usianya ditanya ini. Untuk apa? Fima ablahu. Untuk apa digunakan? Coba kita kalau sehari semalam itu tidur berapa jam? Rata-rata kan minimal berapa? 6 jam, kalau maksimal seharusnya loh itu 8 jam. Coba sehari 24 jam itu yang untuk tidur berapa? 8 jam. Nah umur 9 tahun berapa tahun itu? Turu ya. Bayangkan itu. Ngono sih berbuat sia-sia. Berarti nanti umurnya itu wah sedikit sekali amal solehnya. Ini yang pertama ditanyakan. 2, an amalihi. Fima afnahu. Amalnya untuk amal soleh atau amal salah. 3, an ilmihi fima amila fihi. Ilmunya dimanfaatkan atau tidak. Sarjana hukum tadi bukan untuk mencari keadilan tapi untuk mencari celah-celah hukum. Itu namanya ilmu tidak diamalkan itu loh. Kalau ahli hukum cari selamat ini, melanggar tapi selamat, nah, itu berarti ilmunya apa? Nah ini kan tidak benar itu ya. Tidak diamalkan itu. Ditanya. Lah yang keempat, pertanyaan paling abot tentang harta kita. Min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Dari mana kita dapat harta itu dan untuk apa dinafkahkan. Ini paling abot tuh harta loro, ujung pangkalnya ditanya. Saka ngendi entuke dan untuk apa dinafkahkan. Entuke salah tapi untuk infak halal enggak? Enggak halal. Entuke halal tapi untuk kejahatan halal enggak? Tetap tidak halal. Islam itu ngajari sa'i haji itu. Sa'i itu kan mencari pekerjaan itu. Bahasa Arabnya sa'ayasi, sa'yan itu artinya to earn living, mencari penghidupan ya. Malah di Quran disebut inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya mata pelajaran kalian macam-macam. Ada yang jadi guru, ada yang dosen, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pegawai negeri, itu namanya sa'i. Sa'i itu harus dimulai dari sofa. Sofa itu apa? Sofa yasfu sofaan itu artinya jernih, suci. Mencari harta itu harus suci diawali. Nanti berakhirnya di marwah. Marwah itu apa? Ideal manusia, ideal man itu. Manusia ideal itu diantaranya menginfakkan di jalan-jalan yang baik. Maka kalau mencarinya baik harus membuangnya baik. Coba kalau salah satu saja tidak itu mesti jadi haram itu. Saya contohnya dosen ya, saya kumpulkan sampai 200 juta. Tapi membuangnya untuk membayar hostes sak jam 200 juta piye jal kuwi.
Tak dikumpulke sampai 200 juta nanti ono hostes tak bayar hostes. Sak jam piro? 200 juta. Sopo kuwi? Terkenal kan? Itu ngumpulke pirang-pirang sasi ke bayar hostes. Carinya bener, buangnya salah, itu jadi haram. Itu. Lah setelah beres 4 pertanyaan baru menerima raport. Oleh Allah sudah diberitahu cara menerima rapotnya aja macam-macam ini. Tapi sudah diberitahu semua oleh Allah ini ya. Di surat Al-Insyiqaq. Nah, coba. Surat Al-Insyiqaq. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang menerima rapotnya pakai tangan kanan atau sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan gampang. Kayak kita ditanya di imigrasi Saudi ketika haji itu kan kalau lancar gampang. Wayang qalibu ila li masruro, dia akan kembali kepada keluarganya, jamaahnya dengan masruro, dengan gembira. Tapi sebaliknya wa amman utiya kitabahu wara'ah dhahrihi, tapi barang siapa yang menerima rapotnya lewat belakang punggung atau tangan kirinya, karena di ayat lain disebut bisimalihi, fasawfa yad'u thubur, maka dia akan sumpah serapah yang jelek-jelek. Mungkin nak wong kali gawe ya aneh lah ngono, kira-kira ngono. Dan akhirnya apa? Wa yasla sa'ira, dia akan masuk neraka. Jadi gampang nanti. Belum ada surga neraka, belum lewat sirat saja. Ini cara menerima rapot sudah jelas sekali. Wah, ini orang ini terima rapot pakai tangan kanan, mesti surga. Gampang itu. Wah, ini menerima rapot tuh pakai tangan kiri, wah mesti ciloko dia gitu. Ini padahal nanti kan selanjutnya ada timbangan amal, setelah itu nanti ada sirat ya, jembatan itu, yang ujungnya surga neraka. Itu seperti itu di akhirat itu ditentukan di usia kita ini, gitu loh. Bukan di mana-mana ya, di usia kita ini. Maka kalau kita menghina waktu, artinya tidak mengapresiasi waktu, maka celaka. Maka tadi gimana? Umur kita tergantung itu juga di dunia ini. Kalau umur kan di dunia juga ini. Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Nabi Nuh 250 tahun. Jadi usianya itu berapa itu? 1/4 ya. 1/4 Nabi Nuh. Tapi coba umur Nabi Muhammad dengan umur Nabi Nuh panjang mana? Panjang Nabi Muhammad. Umur loh, bukan usianya. Kalau usia itu kan kalender itu. Tapi usia kualitas namanya umur ini tergantung kepada kebaikan atau tidak di usia yang diberikan Allah pada kita di dunia ini. Coba kalau Nabi Muhammad disebut berapa kali sehari, sholat, adzan, ya, terus mau apa lagi? Mungkin puji-pujian, bahkan kasidahan. Nabi Muhammad disebut terus dan selalu dihadiahi oleh umatnya 2. Kalau tidak as-sholat, as-salam. Alaihi sholatu wassalam. Kalau Nabi Nuh, kalau tidak baca Quran tidak pernah nyebut Nabi Nuh loh itu. Kalau disebut itu hanya 1, alaihi salam, 1 tok kan. Nah itu. Jadi usia ini menentukan panjang atau tidak umur. Maka kita kalau ingin panjang umurnya, apresiasi usia. Mengapresiasi usia artinya jangan menghina Allah. Jangan menghina Allah berarti apa? Memenuhi usia dengan umur tadi, dengan banyak umur, dengan amal-amal yang bermanfaat. Pak, gimana doa Allahumma tawil umuran itu apa maksudnya? Melalui yang dipanjangkan kan umurnya, bukan usia. Usia tidak bisa dipanjangkan. Allahumma tawil umuran itu artinya panjangkanlah usia kualitas yang namanya umur itu. Kalau usia tidak bisa karena sudah ditentukan. Pak Yusuf umpamanya 90 tahun, umpamanya di sananya itu loh, umpamanya ya. Pak Anasom 60 tahun, berarti malah. Ini wong kita tidak tahu aja kok, wong tidak tahu, mungkin gitu loh. Nah, awak itu diawak gitu dia. Itu tergantung, tapi belum tentu yang 90 tahun nanti jadi umurnya panjang gitu. Jadi yang diminta kita panjang saja nih apa? Usia kualitas, bukan usia kalender itu. Itu. Jadi supaya apa namanya, kan ada pepatah Indonesia itu.
Harimau meninggalkan apa? Belang. Gajah meninggalkan apa? Gading. Manusia meninggal, ojo ninggal ke utang gitu loh. Manusia meninggal harus meninggalkan nama baik. Itu yang namanya umur itu saja nama baik itu. Kalau ketika meninggal orang semuanya syukur, alhamdulillah, berarti wong elek itu. Tapi kalau orang meninggal orang menangis kabeh getun, wah orang wong apik kok ya umure kok pendek itu ya. Itu artinya orang ini orang baik ini. Nah itu jadi akan dikenang orang terus walaupun jasad kita sudah di bumi itu. Nah, ini maka tadi pesan dari ayat yang dibaca Pak Anasum saja, mari manfaatkan. Jangan sampai kita itu menyia-nyiakan waktu berlalu tanpa makna. Mengisinya apa? Nun saya membaca Quran. Kalau belum malah kalau mau menghafal Quran. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa menghasilkan amal soleh semua. Mata, tapi sebaliknya juga menghasilkan apa? Amal salah juga. Mata, lidah, jari-jari sekarang. Coba. Mata saja Allah mengatakan lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Untuk para wanita ibu-ibu kullil mu'minat yaghuddna min absar, supaya menahan pandangan. Melihat hal-hal yang tidak bermanfaat langsung palingkan gitu aja. Jadi kalau bapak-bapak ini saya melihat menurut saya aurat-aurat wanita itu jangan terus malah menteleng gitu. Nak kepengen loh umurnya baik, ojo malah dinikmati mubazir. Jangan begitu. Yaghuddu min absarihim. Perempuan juga begitu. Ini dari mata loh, dari mata. Sekarang dari lidah, zikir, sholawat ya, auqolah, isti'adzah, ta'awudz ya, tarji dan sebagainya itu adalah untuk supaya menghasilkan umur atau manfaat itu. Sekarang ditambahi jari-jari. Kalau dulu pepatah Jawa mengatakan aji ning diri saka lati, sekarang ditambahi aji yang diri saka driji. Lewat tut itu panjenengan SMS, WA itu yang WA sing apik-apik itu loh. Sing manfaat nyebar hadis, nyebar apa begitu. Ojo malah isine kur OTW ke WC lah, OTW WC ditulis sing nopo gitu loh. Manfaatnya apa gitu. Jadi isinya yang baik-baik. DJ juga membawa manfaat. Yang lain-lain apalagi ya, bisa mendatangkan semesta kebaikan. Termasuk menghafal saja nih, kalau one day one ayat itu kan saja 30 hari 30 hari kan 30 ayat kudune. Ini saya panas-panasi ya, Angelia Sondah itu istrinya Haji Mas Said, dia dulu orang Katolik kayak anak pendeta ya, tapi nikah dengan Haji Mas Said menjadi masuk Islam. Tapi setelah Haji Mas Said meninggal, dia kena apa? Masalah hambalang itu ya, korupsi, di penjara. Di penjara dia yang mantan Katolik sekarang sudah hafal 15 juz. Sing biyen wong Katolik loh, apa itu biyen Islam mulai cendelabang Islam lho ora ngapal-apal. Nah, ini kan mengapa begitu? Itu kan kita harus ini saya bukan mana tapi spirit of competition itu loh. Apalagi yang umurnya sudah 60 tahun, pensiunnya apa kalau tidak itu? Baca Quran ya, menghafal kalau supaya umur kita bisa bermanfaat tadi, sehingga umur kita panjang di hadapan manusia dan baik juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan terakhir kata-kata Ali bin Abi Thalib. Kata Abi Thalib, mantu Nabi, ponakan Nabi, ma fataka minar rizki turja ghadan autatuhu. Tiap hari kalau kita tidak bisa menangkap rizki, masih bisa diharapkan kembalinya apa? Besok pagi. Tapi wa ma fataka minal umri, tapi kalau usia kita yang tadi menghasilkan umur manfaat kok berlalu tanpa makna, la turza roja'atu, tidak bisa diulang lagi. Ini diterjemahkan oleh orang barat, something that cannot be recycled, sesuatu yang tidak bisa ditutar kembali adalah wasted time, adalah waktu yang sia-sia. Jangan sampai waktu berlalu tanpa makna, sia-sia. Karena tidak bisa diulang lagi. 1 Maret apa ini dinone Ahad apa Pak? Nak Pak ahli budaya Jawa apa? Paling apa lagi?
Ahad Legi 1 Maret tidak akan terjadi lagi dalam umur kita. Ya hanya ini tok. 1 Maret Ahad Legi 2020 tidak mungkin terjadi lagi. Ya di dunia ya ini, di umur kita hanya sekali ini. Nah mungkin ada lagi ngesuk ya 1 Maret lagi ya ora ono tuh ya. 1 Maret sudah tahun berbeda kalau ada ya. Maka jangan sampai tanpa makna, ini maksud saya. Kita umur kita cepatnya bukan main. Tahu-tahu sudah bulan Rajab, sudah lumayan Ramadan. Kok cepetnya ora karuan. Berarti kita lari menuju apa? Menuju akhir ajal kita, bukan menjauh dari kematian. Kita lari cepat sekali menuju kematian itu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli